komputer, saya dengan teori sistem informasi dengan NPM 240810053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma, flowchart, dan Python. Yang pertama adalah pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan atau rancangan langkah-langkah logis tertentu untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang disusun secara sistematis atau logis. Mengoperasikan perangkat komputer, menjalankan motor atau mobil, membuat kue, dan lain-lain. Algoritma merupakan cetak biru dari suatu program dan sebaiknya disusun sebuah program dibuat. Kriteria suatu algoritma memiliki masukan dan keluaran. Yang kedua, efektivitas atau efisien. Yang ketiga adalah struktur. Nah, ada juga nih analisis algoritma, yaitu analisis algoritma adalah proses untuk mengevaluasi kinerja suatu algoritma, biasanya dalam hal kompleksitas, waktu, dan ruang. Algoritma sendiri adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam analisis algoritma ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kompleksitas waktu, yaitu beberapa lama algoritma berjalan. Nah, ada yang kedua, kompleksitas ruang, yaitu beberapa banyak memori yang digunakan. Nah, yang ketiga, notasi asimptotik, yaitu secara menggambarkan laju pertumbuhan. Nih, ada juga selanjutnya, analisis algoritma penting karena dapat membantu pemrograman untuk memecahkan masalah secara efisien. Dengan memahami algoritma yang efektif, pemrograman yang dapat menulis program yang berjalan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Nah, Anda tahu nggak, pembuatan algoritma juga mempunyai banyak keuntungan loh. Nah, seperti diantaranya, yang pertama adalah pembuatan atau penulisan algoritma tidak dapat tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Nah, yang kedua adalah notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman loh. Yang ketiga adalah apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Nah, di antara lain ada loh yang penemu algoritma. Ada yang tahu tidak? Nah, yang penemu algoritma adalah Bapak Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, lahir pada sekitar tahun 780 di Khwarizmi, sebuah kota di wilayah yang sekarang terkenal dengan Uzbekistan. Ia dikenal sebagai seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi pada masa masanya. Nah, kita ke selanjutnya nih. Flowchart atau bagian aliran adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dari suatu proses atau alur kerja. Flowchart ini menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari program yang digambarkan. Selanjutnya ada juga nih memiliki fungsi, yaitu diantaranya yang pertama adalah membantu merencanakan, menganalisis, dan memerlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Yang kedua adalah memudahkan orang lain memahami bagaimana fungsi dari setiap bagian dalam pemrograman. Yang ketiga adalah memberikan gambaran jelas soal proses yang terjadi dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Yang keempat adalah sebagai bentuk dokumentasi yang jelas dan sistematis. Yang kelima adalah dapat digunakan sebagai acuan dalam pelatihan karyawan baru atau pemeliharaan sistem yang ada. Nah, ada selanjutnya nih, yaitu adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat aplikasi, situs web, analisa dan berbagai keperluan lainnya. Python memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dipelajari dan lama pemula
penjelasan buatan, pengembangan permainan, pengembangan aplikasi desktop, pemrograman jaringan. Python digunakan atau dibuat oleh pemrogramer Belanda yang bernama Guido van Roms. Nama Python yang diambil dari grup komedi yang terkenal dari Inggris, yaitu Monty Python. Beberapa kelebihan Python lainnya adalah fasilitas yang tinggi, library yang lengkap, dan skalabilitasnya yang begitu bagus. Nah, ini adalah contoh salah satu hasil Python, yaitu yang pertama dari mulai, yang kedua input alas, yang ketiga input tinggi, terus yang keempat luas, buka kurung, alas sekali tinggi, tutup kurung, per 2, yang kelima tampilkan luas,